Jadi kalau ikan mati massal kayak tadi itu dengan ciri-ciri seperti ini, overfeed tadi di depan sudah, itu ya kita cara ngatasinya gimana gitu ya kan. Cara ngatasinya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik. Kemarin saya dapat pertanyaan gini nih. Ini pertanyaannya nih. Mas, ikan saya kok nggak pernah tidur, terus dia gerak terus, makan terus, kira-kira ngantuk nggak ya? Nih, saya punya contoh kayak gini. Saya jawab langsung nih. Nih ya, ini ikan. Detailin kameranya. Nah, nih, ini matanya pada metoto ini, keluar kayak gini. Mungkin dia banyak begadang ya. Ini mungkin dia banyak begadang. Nah, terus kalau begadang matanya keluar, terus dia tidur. Ya, kalau tanya tuh ya. Ya gimana ya, makanya saya sering ngomong video saya itu jangan ditonton banyak-banyak, nanti pertanyaannya aneh-aneh. Nih kayak gini nih, ini penjelasannya yang real ya. Ini penjelasannya yang nyata. Ini ikan, ini namanya overfeed, mengalami kondisi overfeed atau apa ya namanya, pemberian pakannya itu over, terlalu banyak, makanya dia keluar matanya. Jadi mati dia dalam kondisi busung apa ya, kembung apa ya, kembung, perutnya besar, kekenyangan ini. Nah ini gini. Kalau dikasih makan yang over protein gimana mas? Kalau over protein maksudnya gimana? Over protein itu kalau nila kebutuhan proteinnya betul 27, tapi kalau mau dikasih dengan protein yang 40% itu bagus. Cuma kalau dikasih pakan protein 40% itu harganya mahal, makanya sebetulnya itu saja. Tapi kalau ini overfeed dalam arti kelebihan pemberian pakan, ikan terlalu kenyang, terus kemudian aerasinya kurang atau oksigen terlarutnya kurang. Nah ini akhirnya jadi seperti ini. Makanya ini ada korelasi sama saya sering upload, sering membagikan kalau pemberian pakan ikan itu 3%, 0,03, jadi 3% bukan 30%, 3% dari biomasa atau berat badan ikan. Itu fungsinya menjaga seperti ini. Loh mas, itu punya sampean kok bisa seperti itu? Sampean kan sudah ngitung loh, ini kan ya buat contoh. Kalau nggak seperti ini yang nggak ada edukasinya, terus nggak ada ini pertanyaan ini nggak ada. Iya sih kawe. Jadi cekang aku kesuk lah. Iya sih. Apa undang nambah Santo yang baik kon marah-marah. Nah, kalau nggak ada kejadian seperti ini, pasti nggak ada namanya edukasi. Jadi seperti ini. Walaupun ini tak kasih makan 3% dari biomasa atau berat badan ikan. Oke, betul, saya kasih makan segitu. Tapi yang jadi masalah kan ada ya. Kadang kita kan lapar banget ya kan. Lapar banget dari bersih-bersih kolam. Lapar banget. Nah terus kemudian ikan ini makannya terlalu rakus mungkin. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomong sesuai takaran pasti sudah sesuai takaran. Cuma kadang-kadang ya gitu. Kita saja secara logika, kita saja kalau habis pulang dari sawah atau pulang dari mana lapar banget, makanya itu kadang nggak kontrol lah. Mungkin ini seperti itu. Karena dari ini ikan jumlahnya 10.000, tadi ada yang mati berapa itu? Sekitar 300 ekor. Nah ini salah satu dari mereka yang mati itu seperti ini. Nih kan. Nah nih. Di samping ukuran 3% pemberian pakan dari bobot berat badan ikan, untuk menjaga supaya kita nggak rugi, di pakan dan menjaga penyakit-penyakit seperti ini. Mas, tapi kalau aerasinya besar, DO-nya bagus gimana? Ya bagus, nggak apa-apa, masalah. Kasih makan banyak pun nggak masalah. Yang penting aerasinya bagus. Jadi ikan kalau malam itu nggak naik ke atas ngap kayak itu, nggak. Seperti itu.
Untuk panjenengan yang mau budidaya ikan nila khususnya, kenapa saya tekankan pemberian pakannya 3%, bukan 30%. Kemarin ada yang nanya tapi nggak saya jawab, nih saya jawab lewat konten aja. Mas, berarti kalau 2 kintal pakannya 60 kilo? Enggak juga bro, 3% bukan 30%. 3% bukan 30%. Hitungannya itu dari mana 3% itu? Ya dari kebiasaan. Ikan itu kebiasaannya, atau makhluk hidup itu kebiasaannya makannya itu 3% dari bobot atau berat badan. Ya kita manusia pun sama seperti itu, kecuali lagi diet. Nah kalau ikannya dikasih pil diet gimana? Ya mati lah bro. Ikannya dikasih pil diet ya jangan kangkung, jangan rewel, jangan apa lagi, jangan jantung gitu. Gini, untuk pemberian pakan 3%, untuk pemberian pakan 3% itu berdasarkan kebiasaan atau rumusnya memang seperti itu, atau kebutuhan biologis atau apa namanya, saya kurang paham. Jadi gini, sini. Jadi seperti itu ya. Ini kalau saya ngevlog gini pasti ada anak saya, karena ya anaknya konten kreator ya, dia mau on cam, mau tenar, tapi yang nonton jangan banyak-banyak, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Nih hari ini bahasan kita ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat, karena yang berat itu cuma rindu katanya. Sudah, kita bahas yang ringan-ringan saja, yang penting topiknya mengena. Jadi kalau ikan mati massal kayak tadi itu, dengan ciri-ciri seperti ini, overfeed tadi di depan sudah, itu ya kita cara ngatasinya gimana gitu ya kan. Cara ngatasinya, kita ngasih pakannya jangan langsung banyak. Cara ngatasi ikan yang dengan ciri-ciri ini, matanya mentoto itu, kita ngasih makannya jangan terlalu banyak. Tapi misalnya ya 3%-nya itu, 3% dari jumlah ikan itu, bobot ikan itu 1 kilo misalnya, kita kasih makannya 1 on dulu pure, habis nanti lewat 5 menit tambah lagi pure lagi sampai jumlah yang diinginkan atau jumlah yang ditentukan. Itu ceritanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Segala salah minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klipik-klipik. Salam klipik-klipik ya.